Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gena Diniarti. Saya merupakan dosen dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini saya buat untuk menunjukkan praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan, khususnya dalam bidang pengajaran, sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dokumentasi ini juga merupakan bagian dari proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 sesuai ketentuan PDD UKT-PT. Mata kuliah yang saya tampilkan adalah ortopedagogik, yaitu merupakan mata kuliah wajib berbobot 3 SKS dengan kode PKH 6305, dan mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendasar tentang pendidikan khusus, baik dari filosofi, historis, maupun aplikatif. Video ini diambil pada perkuliahan di pertemuan ke-6 yang berdasarkan CPMK 4, yaitu tentang hakikat peserta didik berkebutuhan khusus, beserta jenis, pengkategorian, dan kebutuhan khusus, serta berdasarkan CPA tentang penguasaan program kekhususan, menguasai metodik khusus pembelajaran. Materi yang akan dibahas dalam video ini adalah hakikat anak dengan hambatan fisik dan motorik. Saya melaksanakan proses pembelajaran dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahap delivery, saya memulai dengan brainstorming menggunakan kasus nyata dan juga video singkat. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah interaktif dan juga simulasi berbasis pengalaman. Mahasiswa diajak memahami hakikat dan konsep dasar anak dengan hambatan fisik dan motorik. Pada tahap interaction, saya merancang untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan juga kolaboratif. Pada tahap interaction, dirancang untuk menciptakan mahasiswa aktif dan juga kolaboratif, di mana saya menggunakan metode TSTS atau To Stay to Stray, di mana mahasiswa berdiskusi dalam langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama, mahasiswa dibagi ke dalam kelompok kecil. Masing-masing kelompok mendiskusikan topik yang berbeda. 2 orang tetap di kelompok untuk menjelaskan kepada kelompok yang stray. 2 kelompok yang tetap itu 2 stay, to stay. Mahasiswa stray mendengarkan penjelasan kelompok lain lalu kembali ke kelompok asal untuk menyampaikan hasil dari kunjungannya. Kemudian kelompok menyusun produk seperti mind map atau poster yang selanjutnya akan dipresentasikan. Selain itu, interaksi juga diperkuat melalui platform LMS, diskusi online, dan juga konsultasi secara berkelompok. Selanjutnya pada aspek ketiga, yaitu asesmen, dilakukan secara holistik dan berorientasi pada keterlibatan aktif mahasiswa, di mana komposisi penilaian terdiri dari 25% pemahaman kognitif, yaitu dengan tanya jawab dan juga penguasaan konsep, 25% partisipasi diskusi kelompok, 25% produk mind map atau poster, dan 25% adalah refleksi dari pengalaman belajar mahasiswa. Video berikut akan menunjukkan bagaimana saya menerapkan pendekatan pembelajaran aktif bersama mahasiswa. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, sekarang kita ketemu lagi di mata kuliah ortopedagogik. Nah, supaya pertemuan hari ini kita mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, kita mulai dulu dengan berdoa. Untuk itu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa lagi bersama. Baik, selesai. Oke, sehat? Oke, kita cek dulu ya dengan presensi dulu. Kira-kira siapa saja yang masuk hari ini? Sebentar, kita presensinya disiapkan. Teman-teman bisa masuk ya, disiapkan. Oke. Tokennya 1,
45 AAJ. Ya. Ada bisa masuk semuanya? Oke. Baik, kalau gitu kita lanjut kembali. Walaupun kemarin baru liburan ya, tapi minggu lalu kita akan bahas tentang apa saja yang sudah kita bahas di perkuliahan minggu lalu ya. Masih ingat kita bahas tentang apa? Masih buku hambatan intelektual. Hambatan intelektual. Oke, ada yang masih ingat siapa sih hambatan intelektual itu? Saya Oke. menurut American Association on Intellectual and Development Disabilities pada tahun 2021, hambatan intelektual adalah individu yang memiliki fungsi intelektual terbatas. Terdapat perilaku adaptif yang terbatas yang terjadi pada usia 22 tahun. Oke, good. Sinta ya. Oke, Sinta berarti udah update nih ya di 2021 yang ya hambatan intelektualnya menurut AAIPD, American Association on Intellectual and Development Disability 2021. Nih, hambatan intelektualnya yang memiliki fungsi intelektual terbatas, bahwa IQ-nya di bawah 70, terus juga ada defisit di perilaku adaptif dan juga terjadi dari sejak lahir hingga 22 tahun. Tapi kalau misalnya di SM5 itu masih di usia 18 tahun. Di sini ada, kita bisa lihat, perilaku adaptifnya itu minimal ada berapa yang defisitnya 1 atau 2 gitu ya. Jadi nggak usah semuanya. Kalau semuanya berarti kira-kira domainnya ada berapa tuh untuk perilaku adaptif? 3. Ada 3 betul. Apa aja? Sosial, Sosial, oke. Sosial, Ya praktis. Oke. Kalau misalnya konseptual itu apa aja? Contohnya bahasa, baca, tulis. Oke. Kalau misalnya sudah konseptual tadi apa? Sosial. Sosial itu Interaksi. Oke. Terus yang terakhir? Praktis. Praksisnya? Sehari-hari. Oke, pekerjaan dan juga safety atau keamanan ya. Oke, berarti clear semuanya ya, nggak lupa ya. Kalau gitu kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Di pertemuan 6 ini kita akan bahas tentang hakikat anak hambatan fisik dan juga motorik. Oke. Tapi sebelumnya Bina juga pengen tanya dulu nih ya. Oke, berarti sebelumnya kita akan mengkelirkan dulu pertemuan ke-6 ini. Kita akan bahas tentang apa saja nih ya. Topiknya apa saja, kita akan bahas tentang, tentu saja kita harus tahu dulu siapa anak dengan hambatan fisik dan motoriknya. Terus juga kita juga mengetahui penyebab anak dengan hambatan fisik dan motorik. Teman-teman nanti menganalisis di sini ya. Terus juga teman-teman juga akan menganalisis karakteristik anak dengan hambatan fisik dan motorik. Dan jenis-jenisnya apa nih? Klasifikasinya anak dengan hambatan fisik dan motorik. Jadi kita akan bahas di pertemuan ke-6. Oke. Nggak terlalu banyak ya? Karena 3 SKS kan ya. Oke. Mudah-mudahan masih pada semangat. Oke. Sebelumnya ini, pernahkah kalian mengalami cedera tangan atau kaki? Ada yang pernah? Pernah. Oke. Ada yang mau sharing? Oke. Lebih silakan. Saya pernah kecelakaan motor, terus kaki saya jadi kekilir dan sama motornya tuh ketiban gitu. Nah akhirnya tuh 2 mingguan saya nggak bisa aktivitas normal. Sampai 2 minggu. Iya 2 mingguan karena udah kena aspal itu juga kan luka dan juga kekilir itu, jadi saya nggak bisa kayak
kayak jalan kaki normal selama 2 mingguan lah. Kemudian 2 mingguan berarti bed rest ya. Iya. Oke. Di sini cedera lebih lama dari 1 minggu ya, 2 minggu ya. Perasaannya kayak gimana? Tadi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, bisa cuma jadi kehambat kan. Oke. Kita bisa beraktivitas tapi jadi terhambat ya. terhambat. Gara-gara dari kondisi dari anggota geraknya ya. Oke. Lalu kalau misalnya sekarang, bayangkan teman-teman kalau misalnya setiap hari teman-teman harus tadi belajar, terus juga bergerak dan juga berkomunikasi dengan tubuh yang tadinya pengen jalan tapi gara-gara kesleo gitu ya, akhirnya pengen jalan pun si kakinya tidak bisa mengikuti kehendak otak kita. Oke, selanjutnya kita akan lihat video. Nanti teman-teman bisa kasih insight yang didapat ya. Oke, kita lihat dulu videonya sebentar. Sebentar aja kita lihat. Oke, seperti ya. Oke, ada yang mau kasih insight apa yang udah banyak videonya? Saya kira tuh awalnya dia nggak bisa, yang memang ternyata tidak bisa komunikasi gitu. Tapi ternyata ada alat bantu gitu yang membantu dia untuk berkomunikasi, dan di situ dia bisa menyampaikan apa yang dia inginkan, ide-ide itu bisa disampaikan melalui alat komunikasi itu. Oke, di sini kita lihat ada alat bantu komunikasi ya. Yang pertama ada switch yang di atas, gerakin dia dengan kepalanya, terus di sebelah sininya tadi ada AAC ya. Jadi ada beberapa kata yang tadi kamu memorize semuanya gitu ya, karena yang memang diajarkan bahasanya. Mungkin kalau teman-teman yang pas awal pertemuan kita juga nonton tentang Helen Keller ya gitu, walaupun dia tidak bisa mendengar, melihat gitu ya, tapi ketika dia paham bahasanya gitu, itu kognitifnya juga bisa dikejar gitu. Sama seperti ini, walaupun dia cerebral palsy kena di organ bicaranya non verbal, tapi ketika dia paham bahasanya, bisa memorize-nya gitu ya, dia bisa menggunakan alat yang sudah diadaptifkan. Oke Bu, tepuk tangan dulu dong. Silakan. Selanjutnya kita dari dua brainstorming yang sudah dilakukan dan juga sangat baik ya dijawab oleh teman-teman kita pada hari ini. Kayaknya ya, healingnya berefek bagus ya, jadinya refresh gitu ya buat teman-teman semua. Oke, yang kita tadi udah kebayang gitu ya, ada hambatan fisik. Yang pertama tadi
kitanya cedera 1 minggu 2 minggu, tapi after itu normal lagi ya. Normal lagi, dikasih cuma 2 minggu lumayan sulit gitu ya untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Terus tadi yang cerebral palsy kelihatannya nggak bisa gerak sama sekali, tapi ternyata bisa di kehidupan sehari-harinya tadi yang ngobrolnya gitu ya, menyampaikan ide gitu. Nah kalau gitu untuk istilah hambatan fisik nih dari teman-teman yang sudah difahami tadi, lewat brainstorming tadi, kira-kira kata-kata atau istilah apa sih yang teman-teman pernah dengar atau enggak terlintas untuk individu dengan hambatan fisik? Tunadaksa, ada lagi? Cacat fisik, ada lagi? Anak yang mengalami gangguan mobilitas, Bu. Anak yang mengalami gangguan mobilitas. Oke, kita lihat. Oke, tunadaksa, ada yang pernah dengar ya? Terus cacat tubuh, oke. Disabilitas fisik. Oke. Kalau tunadaksa dan cacat tubuh nih, kita juga bisa back lagi dari awal perkembangan ortopedagogik itu dimulainya oleh ahli-ahli atau kalangan dari medis atau psikolog. Jadi memang namanya concernnya di medis ya, di cacat tubuh atau tunadaksa gitu ya. Daksa tubuh gitu ya, tunanya adalah cacatnya gitu ya, kurangnya gitu ya, kurang. Jadi di kurangnya cacat tubuh juga itu. Tapi kalau misalnya yang sekarang kita pakainya disabilitas fisik karena pendekatannya pendekatan di sosialnya seperti itu ya. Disabilitas fisik ada sesuatu yang gitu ya, ability-nya gara-gara memang ada fisiknya gitu yang mengalami gangguan gitu, atau mengalami hambatan. Oke, kalau gitu dari tadi tuh pertamanya dari secara medis, terus juga sosial gitu ya, kita menggabungkan nih secara medis dan juga dari sosial untuk hambatan anak dengan hambatan fisik. Kira-kira ada yang sudah tahu atau misalnya mau menggabungkan nih gitu, pemahaman tadi itu dari awal sampai terakhir tadi. Oke, Natasha. Yang saya tahu hambatan fisik itu adalah seseorang yang mempunyai kelainan yang disebabkan oleh kelainan bawaan, dan juga ada penyakit juga ternyata kelainan yang disebabkan oleh beberapa faktor lain, dari mana secara signifikan itu akan mempengaruhi kemampuan fisik dari anak tersebut. Oke, good. Ya betul ya. Jadi ada kondisi kelainan, tadi ada bukan oleh penyakit, gitu ya, atau bawaan, gitu ya, atau yang lainnya tadi ada sebab yang lain sehingga berdampak secara signifikan baik untuk mengerjakan kehidupan sehari-hari ataupun belajar. Jadi ini akan mendapatkan dampaknya. Oke, di sini ada ya tadi kelainan bawaan, misalnya bisa anggota gerak gitu ya, terus juga clubfoot juga bisa gitu ya. Penyakitnya poliomyelitis, mungkin kalau misalnya sekarang udah jarang, kalau dulu ada virusnya gitu ya. Tuberkulosis tulang, jadi dari divisi tulang bisa jadi permanen, dan jadi kalau ada signifikan terjadi bisa ada hambatan untuk aktivitas fisiknya, dan juga sebab lain gitu ya. Misalnya ada di otaknya gitu ya, cerebral palsy, amputasi juga karena kecelakaan gitu ya, atau patah tulang yang menyebabkannya nanti kontraktur. Ada juga yang lainnya tadi juga sebetulnya ini sudah tadi dirangkum oleh Mbak Natasha ya. Jadi ini bisa gara-gara yang ketiga ini, kelainan keterbatasan ini, atau ada gangguan atau ada keterlambatan yang signifikan gitu ya. Harus yang signifikan, jadi nggak jadi misalnya kecelakaan seleo 2 minggu masuk anak hambatan fisik, enggak ya, tapi signifikan gitu ya. Jadi setelah itu secara signifikan mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Jadi kalau misalnya tadi cedera itu nggak masuk gitu ya.
bagaimana mempengaruhi kemampuan fisiknya bergerak dan juga mengkoordinasi tindakannya dan juga aktivitas fisik, dan yang lainnya itu juga bagaimana berefek ke partisipasi dan juga kehadiran sekolahnya. Jadi ada sebagian juga hambatan fisik itu melekat dengan penyakit lainnya gitu ya. Kalau misalnya yang teman-teman yang baca buku yang mungkin share di LMS atau enggak nyamannya di LMS atau di Google Classroom gitu ya, ada penyakit lainnya gitu. Ada yang misalnya sakit ginjal, kanker gitu ya, jantung bawaan gitu ya. Ini masuknya ke hambatan fisik dan juga kesehatan lainnya. Tapi kita di sini akan bahasnya hambatan fisik aja. Oke, saat ini waktunya kita diskusi bareng. Ini udah pernah dengar bu? To stay, to stray. Ya kan teman-teman kinesterik semua nih ya, kalau bisa 3 SKS, mungkin ngomong terus teman-teman diskusi terus nanti ngantuk, kita pakai to stay dan to stray gitu ya. Jadi buat 3 kelompok. Oke, pas banget nih, ada 3 staff gitu ya, 3 staff, 3 kelompok. Terus nanti ini kelompok 1 mungkin ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, nanti topiknya itu yang pertama kelompok 1 penyebabnya apa aja sih gitu ya. Terus juga yang kedua karakteristik hambatan fisik seperti apa. Terus yang ketiga klasifikasinya. Nah, nanti setiap kelompoknya tentukan siapa yang 2 orang akan keliling, siapa yang 2 orang akan stay jaga kandang gitu ya. Tapi sebelumnya teman-teman silakan mendiskusikan materi ini yang mungkin juga sudah share materinya di buku dan juga modul ya, modul yang bagian hambatan fisik gitu ya. Silakan teman-teman kerjakan di topiknya masing-masing. Nah, topik yang lain nanti teman-teman silakan ambil dari kelompok 2 atau 3 gitu ya. Nanti kira-kira apa yang bisa didapat dicatat, terus nanti didiskusikan sama teman-teman lainnya. Lalu nanti ada yang presentasi. Oke, udah sampai mana diskusinya? Penyebab baru dapat 2 ini ya. Kalau pas Oke, berarti siap ya untuk bertamu ya. Oksigen sama ini yang bersih. Oke, ini konvensional. Oke. Boleh dijelasin. Nanti kan ini spesial disisain untuk ngambil materi dari yang lainnya. Yang bersama ya. Jadi bisa jadi ini udah kelompok 1. Ya. Kalau matahari. Jadi kita pakai password ya? iya. Biar kami yang pimpin apa gitu ya. Mau nanya tentang apa?
laki dan perempuan? Laki dan Oh, laki aja. Laki dan perempuannya. Oke, mau di situ atau mau di depan sini? Di sini aja Bu. Di situ. Ya, ayo berdiri. Oke. Jadi di sini dari kelompok 3 menjelaskan mengenai klasifikasi dari hambatan fisik. Di sini kan menjelaskan melalui DMFCS atau Gross Motor Functional System. Seperti itu. Di sini ada terbagi 5 level. Di mana level pertama itu yang masih ringan, anak masih bisa berjalan tanpa bantuan sama sekali, maupun pegangan maupun tanpa pegangan seperti tanpa bantuan. Lalu ada GMFCS 2, itu anak bisa menaiki tangga tapi dengan bantuan railing atau pegangan. Oke, yang tadi sudah cerebral palsy-nya ya. Tadi ataxia, skenetik tinnitus spastik, dan yang tadi muscular dystrophy gitu ya. Muscular tuh dari muscle ototnya, jadi ototnya kena. Kalau di sini kalau tadi cerebral palsy kan tidak progresif, jadi tidak semakin lama semakin memburuk gitu. Tapi kalau misalnya muscular dystrophy ini makin lama dia makin memburuk gitu ya. Asalnya aduh nggak bisa jalan dulu gitu ya, atau nggak bisa pas dari duduk mau ke berdirinya nggak bisa, terus sama mamanya nanti tidak bisa. Terus perbedaannya di otaknya gitu ya, yang menyebabkannya cerebral dan juga dari masalahnya gitu ya, dari sistem otaknya. Oke, clear semuanya ya. Alhamdulillah dari Dina senang banget hari ini teman-teman aktif dan juga mudah-mudahan seperti minggu kemarin kita minggu depannya lagi masih ingat gitu ya, dan bisa dipraktikkan di kemudian hari supaya bisa tahu nih kemudian harinya mau ngapain ya. Kita akan lanjutkan teman-teman di LMS-nya, nanti ada link learning point dan juga refleksinya teman-teman ya, apa yang bisa didapat di beberapa hari ini, terus apa yang akan dilakukan ya ke depannya. Untuk itu terima kasih, mudah-mudahan tadi terjawab ya pertanyaannya Mas Dani ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Kalau misalnya ada yang pertanyaan bisa di WhatsApp group atau di melalui online ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu minggu depan. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Melalui pengajaran ini, saya ingin menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan profesionalisme dalam mendidik anak berkebutuhan khusus, karena saya percaya menjadi guru pendidikan luar biasa bukan hanya soal menguasai metode, tetapi menghidupkan harapan dalam ruang-ruang pembelajaran yang penuh tantangan. Demikian gambaran pelaksanaan pengajaran saya. Semoga dapat memberi gambaran nyata atas komitmen saya dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih. Saya Gina Diniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.